Dulu, di awal abad ketiga Masehi, di tanah Persia atau Iran saat ini, berdiri kerajaan Sasania. Kerajaan ini kemudian berkembang menjadi kekaisaran yang wilayahnya mencakup daerah Iran, Irak, dan Jazirah Arab sisi timur. Sasania merupakan kerajaan non-Islam terakhir di Persia, sampai akhirnya kerajaan itu runtuh setelah ditaklukkan kekhalifahan Rashidun. Selama kurang lebih 400 tahun, Sasania menjadi kekuatan utama di Timur Tengah sebagai rival Kekaisaran Romawi. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan dinasti Tang di Cina dan beberapa kerajaan India di mana produk dan budaya Persia cukup dikagumi. Dan berikut ini adalah sejarah Kekaisaran Sasania selengkapnya. Pada tahun 155 sebelum Masehi, orang Parthia sudah menaklukkan seluruh wilayah Iran saat ini dari Kekaisaran Seleukia. Dalam dunia Eropa, Parthia dikenal sebagai musuh bebuyutannya Romawi. Kemudian Parthia jatuh ke tangan Ardashir I setelah pemberontakannya pada tahun 224 Masehi berhasil, dan saat itu ia juga membunuh penguasa Parthia terakhir, Artabanus IV. Ardashir adalah orang yang datang dari provinsi Pers atau Persis, yang mana dari daerah itulah sebutan Persia diambil dan Kekaisaran Achaemenid berasal. Kemudian Ardashir mendirikan dinasti yang namanya diambil dari leluhurnya, Sasan. Setelah didirikan, kerajaan Sasania mulai mengembalikan nilai-nilai budaya Iran setelah sebelumnya budaya Iran kurang populer selama berabad-abad karena tertimpa dengan budaya Yunani yang dibawa oleh Kekaisaran Seleukia. Selama memerintah, Ardashir I mengutamakan 3 hal, yaitu membentuk pemerintahan terpusat, menjadikan Majusi sebagai agama kerajaan, dan selalu memperhatikan rival mereka, yakni Romawi. Meski begitu, 3 hal itu merupakan gerakan reformasi besar, karena pemusatan pemerintah adalah hal baru sejak daratan Iran dikuasai oleh Parthia, dan mereka lebih menerapkan sistem aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil untuk memperkuat kekaisarannya. Untuk urusan agama, walaupun sebelumnya agama Majusi masih memiliki cukup banyak pengikut, tapi kini Ardashir akan menerapkannya dalam sistem pemerintahan. Awalnya, peperangan dengan Romawi tidak mengalami perkembangan atau penurunan, karena kedua kekaisaran saling tarik ulur dalam perang mereka, yang kebanyakan berlangsung di Mesopotamia dan Armenia. Sebelum Ardashir meninggal, ia memerintah bersama dengan anaknya, Shapur I. Lalu setelah ia meninggal, Shapur menjalankan roda pemerintahan sepenuhnya, dan ia akan meneruskan peperangan dengan Romawi. Shapur I adalah salah satu raja yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Kekaisaran Sasania, karena selama berkuasa, ia telah memperkuat kekuasaan Sasania di daratan Iran, dan ia juga dikenal dengan pertempuran dengan Romawi. Bahkan Kaisar Romawi pada masa itu, Philip the Arab, menyerah kepada Shapur untuk mempertahankan kekuasaannya atas Roma, dengan membuat perjanjian yang akan menyerahkan Armenia kepada Persia. Karena perjanjian itu, kini raja-raja Persia bisa melihat kelemahan Romawi, sehingga ia pun melanjutkan serangan sampai akhirnya ia menjebak dan menangkap Kaisar Romawi, Valerian, saat dalam perundingan damai setelah pertempuran Edessa. Lalu Kaisar Romawi itu dipenjara sampai akhir hayatnya. Setelah Shapur I tewas karena dibunuh, tahtanya diwariskan kepada keturunannya yang tidak terlalu terkenal. Sampai tiba saatnya Shapur II yang baru lahir dinobatkan sebagai raja oleh para bangsawan, meski masih ada saudara laki-lakinya yang lebih tua. Setelah dewasa, Shapur II tumbuh menjadi pemimpin yang energik dan imajinatif. Serta ia juga berhasil mengembangkan kekaisaran dengan mendorong penulisan kitab-kitab Majusi dan memperluas wilayahnya dengan memanfaatkan kondisi kekaisaran Romawi yang sudah melemah. Di antara para penguasa Sasania, kaisar yang paling sukses dan terkenal adalah Khosrau I. Bahkan ia disebut sebagai penguasa Iran yang ideal, karena ia sukses dalam menjalankan sistem administrasi dan militer Sasania. Dikatakan juga kalau reformasi yang dilakukan Khosrau lah
yang membuat Kekaisaran Sasania bisa bertahan sampai 100 tahun ke depan. Salah satu reformasinya yang diketahui adalah reformasi pajaknya, yang menghilangkan hak istimewa dari pemerintah daerah, yang disebut sebagai wuzurgan. Karena dengan hak istimewa itu, wuzurgan bisa lebih membebani rakyat dibandingkan pajak itu sendiri. Dengan mereformasi sistem ini, Kekaisaran bisa menetapkan jumlah pungutan pajak yang tetap, sehingga jumlah pendapatan pajak yang diperoleh bisa diprediksi. Selain itu, militer Sasania juga mendapat reformasi besar, dan kebanyakan pasukannya dikerahkan ke banyak perbatasan Kekaisaran. Karena Sasania dikepung oleh kekuatan-kekuatan besar, seperti Bizantium di barat, Han di timur, dan Arab di selatan. Sehingga di daerah perbatasan membutuhkan pasukan yang bisa bertindak secepat mungkin. Oleh karena itu, Kekaisaran dibagi menjadi 4 wilayah yang masing-masing dikontrol oleh para jenderal. Tidak hanya soal reformasi, pencapaian Khosrau yang tertinggi adalah ia juga memusatkan perhatian dalam bidang pendidikan, dengan memberikan perhatian khusus ke Akademi Gundesapur, yang mana akademi ini adalah salah satu pusat pembelajaran terpenting dalam sejarah dunia. Di dalamnya terdapat berbagai macam buku atau teks dari filsuf Yunani, teks agama Iran, dan karya dari India. Selain itu, teks-teks itu juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Kemudian ilmu-ilmu di akademi ini selanjutnya diwarisi oleh bangsa Arab, lalu diteruskan ke Eropa. Pada awal abad ke-7, Raja Sasania terakhir, Yazdegerd III, naik tahta ketika ia masih berumur 8 tahun, karena situasi kekaisaran yang sedang kacau. Penobatan tidak dilakukan di ibu kota kekaisaran, melainkan di provinsi Persis, yaitu tempat dinasti Sasania berasal. Yazdegerd berkuasa saat kaum muslim sedang melancarkan serangan ke Sasania, sehingga ia harus pindah dari satu provinsi ke provinsi lain untuk mengumpulkan perbekalan dan pasukan agar bisa terus bertempur dengan orang Arab. Dari tahun 629 sampai 630 Masehi, Kekaisaran Sasania mengalami masa yang sulit karena mereka telah kehilangan daerah Yaman, Oman, dan Bahrain. Pada tahun 633, pasukan Sasania dikalahkan oleh pasukan Muslim dalam pertempuran Salasil atau pertempuran rantai. Di tahun 636 Masehi, dalam pertempuran Madar, pasukan Sasania kembali dikalahkan, sehingga Kekaisaran Sasania kehilangan wilayahnya di Mesopotamia Selatan. Kemudian di tahun berikutnya, terjadilah pertempuran Sasania yang terakhir, yaitu pertempuran Qadisiyah. Dan dalam pertempuran tersebut, Jenderal Rostam I Farrokhzad dan banyak pasukannya terbunuh. Sang raja pun lalu melarikan diri dari ibu kota dan menuju ke daerah Rai. Tapi pada tahun 640 Masehi, orang Arab mengambil alih daerah pusat, sehingga raja tidak punya pilihan lain selain lari lebih jauh ke timur. Sampai akhirnya ia dibunuh oleh anggota militer lokal pada tahun 651 Masehi. Dengan ini Kekaisaran Sasania telah runtuh dan wilayahnya dikontrol oleh orang Arab. Meski begitu, warisan budaya Iran kuno masih berlanjut dan mempengaruhi agama Islam yang disebarkan di tanah Persia.